Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daldiri, guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Taman Agung Muntilan, Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 2025. Nomor induk mahasiswa 27030252915. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi masa balik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan syariah agama. Demikian perkenalan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat? Ya, tetap masih semangat ya. Udah sarapan? Ya, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa dulu supaya pelajaran kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Coba untuk Mas Bian untuk memimpin doa, maju ke depan. Sudah siap teman-teman? Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kita berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Ya, saya absen dulu, Mbak Adila ada. Kemudian Mas Azza, setelah kita absen, kita sebelum materi kita belajar tentang kemarin tentang bab. Nah, sebentar ya. Kita belajar tentang bab masa balik. Apa itu masa balik? Masa balik apa? Seseorang mencapai masa dewasa. Coba kita amati. Coba, itu gambar apa? Gambar manusia. Apa coba?
Itu ada bayi, anak-anak. Terus apa itu? Remaja. Itu adalah proses apa? Perkembangan manusia. Dari pertama adalah ada anak-anak, ada bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, terus kemudian dewasa. Nah, kalian berada di tahap nomor berapa? Nomor berapa? 3. Berarti kalian berada di nomor 3. Berarti masa apa? Mencapai masa usia balik. Sebelum kita pelajaran kita, nah, tujuan pembelajaran. Coba kita baca bareng-bareng. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama apa? Mengemukakan arti menurut bahasa. Kemudian yang nomor 2, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ketiga, menjelaskan tanda-tanda usia menurut biologi pada laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah kalian membuat laporan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum memasuki balik itu ada yang namanya masa apa? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Nah, seseorang apa yang usia balik namun sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang kedua apa? Balik apa? Menurut bahasa adalah sampai atau cukup umur. Sedangkan menurut istilah balik adalah seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan secara mental maupun fisiknya. Setelah itu, kemudian yang nomor 3 adalah mukallaf. Mukallaf adalah individu yang telah mencapai usia balik dan mampu menghukum agama, yaitu adalah pengertian dari masing-masing. Kewajiban setelah balik itu apa? Ya, kita belajar ini supaya kita tidak apa? Tidak takut kok kita menemui tanda-tanda ini. Jadi kita, kita sudah apa? Menemui tanda-tanda untuk wanita itu apa? Haidnya. Ketika kalian sebagai perempuan kok menemukan tanda-tanda itu, maka kewajiban kita apa? Menutup aurat. Menurut fikih apa? Adalah keluarnya cairan putih atau air mani dari kemaluan seorang laki-laki pada keadaan tidur. Kemudian yang kedua adalah mengalami menstruasi atau haid. Itu untuk bagi perempuan, yaitu keluarnya darah kotor dari rahim perempuan. Ya, itu biasa terjadi setiap bulan. Kemudian yang ketiga adalah usia mencapai usia 15 tahun. Kalau usia 8 tahun itu sudah balik belum? Belum. Karena patokannya adalah usia berapa? 15 tahun. Coba adik-adik ini umurnya berapa? 10. Kalau perempuan 9. Sudah ada yang tanda-tanda seperti itu yang perempuan? Siapa yang umurnya sudah 9? 10 yang perempuan? Coba ngacung, yuk. Yang umur yang perempuan 9. Nah, berarti 9 sudah mencapai balik. Tanda-tanda menurut ilmu biologi.
Nah, untuk tanda-tanda laki-laki, tumbuhnya kumis, kemudian perubahan bentuk badan, mau kecil, kemudian berotot, kekar, tambah lemu, tambah tinggi, kemudian tumbuhnya jakun dan suara menjadi berat. Tumbuhnya jakun ini tumbuhnya jakun, suara menjadi berat, kemudian meningkatkan nafsu makan, kemudian tumbuhnya rambut di area tertentu. Ini adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ada tanda-tanda bagi perempuan. Apa? Yang pertama, tumbuhnya payudara. Yang kedua, perubahan pada pinggul. Jadi pinggulnya semakin besar. Ya, ketiga, pertumbuhan badan yang cukup cepat. Kemudian yang tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Kemudian mengalami menstruasi. Tadi apa menstruasi? Tadi apa? Haid. Haid itu apa? Ya, mengalirnya darah dari perempuan. Ya, ini adalah tanda-tanda balik bagi seorang perempuan. Kewajibannya apa? Kewajibannya sholat fardu, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Ya, ketika kalian sudah mengalami balik, apa kewajiban kita? Yang pertama adalah sholat fardu. Gimana kalau kita wes balik kok ora sholat? Hukumnya apa? Dosa. Ya, jadi kita harus berhati-hati karena kita sudah berumur balik, maka kita harus sholat. Kedua, menutup aurat. Jadi kita bagi perempuan itu harus menutup aurat. Pergi kemana-mana harus menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Pusat sampai lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Coba tadi ada kata mumayyiz, Mas Ahza, mumayyiz. Belum mencapai usia balik tetapi sudah tahu. Kemudian mukalaf. Ya, Mbak Kara, mana Mbak Kara? Mukalaf. Apa itu mukalaf? Ya, mukalaf ada seseorang yang sudah mencapai balik, berakal sehat dan mampu apa? Nah, kemudian mampu memahami hukum agama. Tanda-tandanya hukum menurut fikih, Mbak Vela. Yang perempuan. Yang pertama apa menurut hukum fikih? Yang pertama, Mas? Ya, ihtilam. Yang kedua apa? Haid. Yang ketiga apa? Apa? Berusia 15 tahun. Kemudian yang untuk laki-laki, Mas Noval. Tanda-tanda untuk laki-laki. Ya, satu-satu. Ya, perubahan bentuk badan. Biar semangat lagi, kita tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Kalian sudah paham?
tentang masalah balik? Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagi 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Yuk, coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Kita gabung sini. Coba kita bergabung. Ya, dipepetin aja, pepet. Yuk. Kelompok 2 sini. Digabung. Kelompok 2. Mangke Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Kelompok 3 gabung di sini. Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 mau kertas yang mana? Hah? Yang apa? Yang kuning, yang hijau, atau yang biru? Tugasnya untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan tentang mukalaf, mumayyiz, dan kelompok 2 mau yang mana? Menjelaskan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ini digunting, ditempelkan di sini, kemudian dikasih keterangan. Ya, keterangan. Yang kelompok 3 itu akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik menurut biologi. Ya. Nah, boleh nih digunting, kemudian ditempelkan sesuai dengan gambarnya, nggih. Udah selesai semua? Ya, kalau sudah, kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Entar maju satu kelompok menerangkan apa yang kalian tulis. Oke? Sudah siap? Ya, yuk kelompok 3 dulu sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba diterangkan. Ya, coba dibaca. Siapa dulu? Yuk, dibaca. Yang keras. Ya. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari tentang masa balik, sekarang kalian kerjakan tugas kalian. Oke. Nih, sudah Pak Guru kasih lembar kerja satu-satu. Yuk kerjakan. Kalau sudah selesai, kita kumpulkan. Setelah kita belajar tentang masa balik, apa yang kalian rasakan? Menyenangkan? Nah, apa intinya? Kesimpulannya apa? Masa balik adalah masa transisi dari apa? Masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan, ya. Setelah kalian belajar tentang masa balik, kita bisa paham ketika kita bisa mengalami masa balik, maka kita tidak takut lagi. Kita sudah di penghujung pembelajaran, ya. Semoga dengan belajar kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sebelum kita berdoa, kita dirapikan dulu buku-bukunya. Yuk kita rapikan dulu. Ya, dimasukkan di tas, ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.